Mujojoah manbandu pelayan KKR Serunggun Tanjung Kriahan bagi manbandu pengurus KKR Serunggun Tanjung Kriahan bernyenda cobakan kami guna membahas ada bagin bas kata ini di bata sebagai palas manbandu kari pelayan KKR khususnya untuk membawakan kebaktian KKR secara live streaming khusus di Runggun Tanjung Kriahan. Jadi sebelum kita membahas mengenai firman Tuhan yang akan menjadi dasar buat pelayan KKR untuk membawakan firman Tuhan bagi anak-anak kita, pertama mari kita minta bantuan dari Roh Kudus untuk membimbing kita agar lewat pengelayasi mengenai bahan bimbingan khotbah untuk anak-anak KKR dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai Tuhan pembahasan mengenai firman Tuhan yang akan kami berikan kepada anak-anak kami KKR Serunggun Tanjung Kriahan. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepada kami agar kami dapat membahas firman-Mu ini Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayan-pelayan KKR-Mu Tuhan di Runggun Tanjung Kriahan ini agar lewat pengasihan-Mu Tuhan mereka dapat menyebarkan firman Tuhan kepada anak-anak KKR kami. Inilah pengharapan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan agar kami bisa memberitakan firman-Mu Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan proses pembahasan ini. Amin. Jadi ada beberapa bagian yang harus kita bahas mengenai bahan untuk menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak KKR pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Jadi kami akan membahas bahan untuk persiapan pelayan yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 sebagai dasar untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak KKR kita. Jadi kami akan membacakannya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Begini firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di dalam penjelasan firman Tuhan khusus untuk balita, temanya adalah Tuhan itu satu. Untuk anak kecil Tuhan yang Esa, anak tanggung Tritunggal, dan remaja kita berbicara mengenai Trinitas. Ini merupakan tema yang sangat sulit sekali untuk kita bahas karena ada begitu banyak persoalan-persoalan teologis dan ada begitu banyak permasalahan-permasalahan teologis yang harus kita bongkar untuk menambah pemahaman kita mengenai Trinitas. Tapi pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai firman ini, khususnya mengenai Trinitas secara sederhana supaya bisa kita menangkap makna Trinitas dan juga bisa kita bagikan kepada anak-anak kita. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, itu menceritakan bagaimana Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus supaya mereka memahami bahwa di dalam kehidupan jemaat itu ada begitu banyak karunia-karunia, talenta-talenta yang datangnya dari Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ini ada hubungannya dengan konsep Trinitas yang ada pada kita, khususnya kita orang Kristen, di mana Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah Allah yang memiliki tiga pribadi. Allah yang memiliki tiga pribadi, di mana Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang menguasai dunia ini, dan Allah adalah sumber segala rahmat, Allah sumber segala kepintaran, dan Allah sumber segala yang ada di dunia ini. Kemudian karena Allah begitu mengasihi dunia ini, oleh karena itu Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dunia ini untuk melakukan karya keselamatan yang datangnya dari Allah. Yesus adalah anak Allah yang tidak dijadikan. Ya. Karena apa? Karena menurut Alkitab Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian Allah hadir di dunia ini dalam rupa manusia lewat pengutusan anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk melanjutkan karya misi Allah. Setelah itu Yesus melakukan karya misinya
di dunia ini, karya keselamatan yang datangnya dari Allah, kemudian Yesus Kristus harus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kemudian turun ke dalam kerajaan maut, kemudian melayani, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari, kemudian di hari yang 40 Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Yang menarik adalah ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Yesus menyajikan satu hal. Ketika dia nanti akan naik ke surga, di situ nanti dia akan mengutus roh, ya, roh penolong, ya, atau kita kenal saat ini sebagai Roh Kudus, ya, itu roh yang datangnya dari Allah, ya, untuk menolong para murid-murid untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia, ya. Jadi itu adalah Allah, itu adalah sumber segala sesuatu. Di mana Allah sumber segala sesuatu, dia sangat mengasihi dunia ini, dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, anak yang tunggal Yesus Kristus. Kemudian setelah Yesus Kristus naik ke surga, kemudian Yesus Kristus mengutus rohnya, Roh Kudus, untuk membimbing atau untuk mengawal pemberitaan firman Tuhan ataupun pemberitaan karya Tuhan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai Trinitas, hubungan antara Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu memiliki hakikat, ya, dasar keilahian yang sama, tapi mereka memiliki satu Allah tapi tiga pribadi, ya, satu Allah tapi memiliki tiga pribadi. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengasih, kemudian dia hadir di dunia ini lewat perutusannya terhadap anaknya Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus ketika naik ke surga, dia juga mengirimkan Roh Kudus untuk menemani perjalanan sejarah keselamatan atau sejarah kehidupan manusia, agar manusia betul-betul, khususnya murid-muridnya, bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi oleh karena itu penegasan dalam Paulus pada jemaat di Korintus bahwa ada begitu banyak rupa-rupa karunia, ada begitu banyak rupa-rupa kepintaran, ada begitu banyak rupa-rupa talenta. Tapi ingat, itu adalah tapi satu roh, ya, satu roh, itu Roh Kudus. Walaupun ada berbagai macam rupa-rupa karunia, itu tidak mungkin ada berbagai macam rupa-rupa karunia jadi malah menjadi ada begitu banyak roh. Bukan, ada rupa-rupa karunia tapi satu mencar roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan sebagai dasarnya, dan ada berbagai macam perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Intinya Allah itu tidak, Tuhan itu tidak tiga, ya. Allah itu adalah satu, Tuhan itu satu, Allah itu satu, tapi dia hadir dalam tiga pribadi. Nah, jadi pelayan-pelayan KKR yang dikasih oleh Tuhan, saya harap kita bisa menyederhanakan mengenai pemahaman mengenai Tritunggal ini. Kita bisa menyederhanakan kepada adik-adik kita mengenai pemahaman mengenai Trinitas ini. Yang penting kita harus menjelaskan bahwa di dalam diri anak-anak KKR itu ada berbagai macam talenta di dalam kehidupan pelayanan anak-anak KKR, tapi tetap ada satu Tuhan yang mengatur semuanya. Ada satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi pelayan yang dikasih oleh Tuhan, maksud dari hadirnya mengenai tema ini agar kita kembali menata pemahaman kita serta perilaku iman kita. Kemudian dikatakan di sini juga agar kita mau sungguh-sungguh memahami bahwa Allah yang Tritunggal yang kudus itu adalah Allah yang esa, yang mengasihi dan berkuasa, yang selalu berkarya dalam hidup kita selaku umat percaya. Ya. Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi, yang selalu melengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya. Oleh karena itu, karena kita menerima karunia-Nya, kita diperlengkapi oleh Allah agar kita memberdayakan karunia-karunia yang ada pada kita. Jadi untuk pelayan KKR yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bisa nanti kita berikan contoh ketika nanti siapa di antara kamu nanti yang membawakan firman Tuhan secara live streaming, bisa kamu nanti memberikan sebuah contoh dengan menjelaskan berbagai macam menjelaskan bagaimana hubungan antara Allah, Anaknya, dan Roh Kudus dengan berbagai contohnya, dengan gambar, dengan contohnya di dalam Lukas 3:21-22 itu dijelaskan bagaimana hubungan antara Allah, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan bacakan Lukas 2
Lukas 3 ayat 21 sampai 22 dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus selesai dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Bukan berarti Roh Kudus itu sama dengan burung merpati, bukan. Tapi di sini digambarkan Roh Kudus itu turun dari surga dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan kemudian terdengarlah suara dari langit yang kita percaya itulah suara Allah Bapa dan mengatakan kepada Yesus, Engkaulah anakku yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Jadi mungkin kita bisa menjelaskan kepada adik-adik kita bagaimana hubungan antara Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan juga dengan Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, turunlah kuasa Allah kepada Yesus dalam rupa burung merpati yang dikatakan dalam kitab Lukas adalah Roh Kudus turun dalam bentuk rupa burung merpati. Itu yang menemani, itu yang menguatkan, itu yang memberikan Yesus keberanian untuk melayani. Kemudian dari langit pun Yesus Allah berkata, Engkaulah anak yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. Jadi pelayan KKR yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa salah satu cara untuk mengetahui apa yang diungkap Alkitab kepada kita tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah 3 pribadi. Seperti yang saya ucapkan tadi, 3 pribadi tapi memiliki inti sifat ketuhanan yang sama. 3 pribadi tapi memiliki dasar atau sifat ketuhanan yang sama. Seperti katakan Paulus tentang satu roh, satu Tuhan, dan satu Allah. Ya, tentang satu roh, satu Tuhan, dan satu Allah. Satu Allah dengan 3 pribadi, sebagai anak dan sebagai roh. Ya. Dengan memahami konsep ini, tentu kita semakin teguh dalam keimanan kita bahwa Allah yang kita kenal itu memiliki 3 pribadi, tapi satu dasar, satu hakikat. Jadi ketiga pribadi itu sudah datang dan menghampiri hidup manusia. Karena itu kita semakin dikuatkan. Memang penjelasan mengenai Trinitatis memang agak sulit pelayan KKR, tapi mungkin kita bisa sederhanakan dengan bantuan dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ya, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nanti ketika Mankam pelayan KKR yang akan berkhotbah secara live streaming kepada anak-anak, pendeta cuma bisa berikan saran. Kami jelaskan saja hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami jelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami gali Lukas 3 ayat 21 sampai 22, jelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian jelaskan bahwa ketiga pribadi ini itulah yang menaungi, itulah yang menguatkan, itulah yang menjaga, itu yang memberikan kepintaran kepada anak-anak KKR ketika mereka mau melayani Tuhan. Nah, jadi pelayan KKR yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan di dalam buku dalam buku bimbingan ini, metodenya ada berbagai macam cara. Ada metodenya metode diskusi, ada metodenya metode tanya jawab, ada cerita bergambar, dan ada metode ujian. Kalau untuk saat ini pendeta sarankan pakai saja metode gambar. Ya, pakai saja metode gambar, cari di internet itu bagaimana ketikkan di Google, ya kan, gambar, buat aja ketikkan di Google Trinitas, kalau enggak Tritunggal, kalau enggak Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian copy, cetak itu gambar, kemudian setelah dicetak itu gambar, kemudian kita bisa merangkaikan gambar-gambar itu dengan penjelasan kita, dengan menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tekankan bahwa orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen hanya menyembah satu Allah, tapi dengan 3 pribadi. Allah yang pencipta dunia ini, Allah yang hadir di dalam manusia, Allah yang hadir di dalam dunia ini, dan Allah walaupun Allah itu di surga, tapi dia tetap hadir dalam dunia ini untuk menemani manusia lewat perantaraan Roh Kudus. Jadi kakap dengan casi banci berikan kami sermon tasi pemena secara online enda Mankam pelayan KKR
dibatasi masu-masu persikapendu, dibatasi masu-masu penggaliandu terhadap firman Tuhan si bakal ikut bahkendu man anak-anak ta. Dibatasi masu-masu, Tuhan menguatkan kiranya kuasa Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjagai dan memberikan kepintaran kepada pelayan KKR, GBKP, khususnya Selunggun Tanjung Kriahan, agar mampu memberitakan mengenai firman Tuhan kepada anak-anak KKR. Bujur dibatasi masu-masu, alas sekitar toto. Tetap ajarindu kami Tuhan, serayan-serayandu, pelayan-pelayan KKR do Tuhan, guna memberitakan berita si meriah nandangi anak-anak kami. Berikan kami kepintaran setelah kami ngasut Tuhan, makikan kreativitas sirahna ibas kamnari, kreativitas guna ngajarkan anak-anak kami, karena kaikin hubungan antara Bapa, Anak, ras kesah si badia. Segala rina anak-anak kami Tuhan meteh bahwa dibatasi sembahna tuhu-tuhu dibatasi keleng ate nandangi iya. Enda metuhan penghidun dengan mengharapan kami kelengi Tuhan dengan tetap kamu singkawali kerina pelayan-pelayan kakek enda metuhan toto dengan pengendesan kami. Desan kami ku kamar kelang-kelangkan Tuhan Yesus selamat kami. Amin. Selamat melayani.